Halo semuanya, selamat siang. Ibu Ananda Putriani, SPD MPD, serta teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Maria Asunta Renjaan, NPM 2019-150038, Universitas Sahid Jakarta, Program Studi Akuntansi. Saat ini saya akan mempresentasikan materi sesi 12, yaitu paragraf. Oke, baik, langsung saja kita masuk ke materinya. Di sini saya akan membahas yang pertama, pengertian paragraf, yang kedua, unsur-unsur dan syarat paragraf, yang ketiga, fungsi dan ciri paragraf, dan yang keempat, jenis-jenis paragraf. Teman-teman ada yang tahu nggak apa itu paragraf? Yang tahu boleh jelasin sedikit? Oke, baiklah, terima kasih. Saya akan menambahkan. Paragraf merupakan sebuah kumpulan dari kalimat-kalimat yang berisi tentang satu ide pokok atau gagasan utama. Sebuah paragraf yang baik akan memberikan bantuan pembaca serta penulis dalam membuat artikel yang baik serta memperbaikinya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, paragraf adalah bagian bab dalam suatu karangan. Biasanya mengandung satu ide pokok dan penulisannya dimulai dengan garis baru. Selanjutnya, yang berikutnya, unsur-unsur paragraf. Unsur-unsur paragraf terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, gagasan utama. Gagasan utama adalah gagasan yang menjadi dasar pengembangan paragraf. Dengan kata lain, gagasan utama merupakan hal pokok yang diungkapkan dalam paragraf dan menjadi inti keseluruhan isi paragraf. Gagasan utama dapat diketahui secara eksplisit maupun implisit dalam kalimat utama. Dan yang kedua, kalimat utama atau kalimat topik adalah kalimat inti suatu paragraf yang biasanya terdapat topik atau gagasan utama. Suatu kalimat dikatakan kalimat utama apabila pernyataan di dalamnya merupakan rangkuman atau gagasan menyeluruh yang dapat mewakili pernyataan-pernyataan lain dalam paragraf. Dan yang ketiga, kalimat pendukung. Kalimat pendukung yaitu suatu kalimat yang mengandung gagasan-gagasan penjelasan. Kalimat ini mempunyai fungsi untuk menguatkan atau mendukung gagasan utama yang ada pada kalimat utama dengan cara memberikan data berupa fakta, contoh, opini, dan lain-lain. Dan yang keempat, penegas. Unsur yang terakhir yaitu penegas. Unsur ini tidak terlalu penting di dalam sebuah paragraf karena tidak semua paragraf mempunyai penegas. Fungsi dari penegas ini yaitu untuk menambah daya tarik sebuah paragraf, menghindari kebosanan saat membacanya, dan sebagai penegas atau pengulang gagasan utama. Baiklah, yang berikutnya. Syarat paragraf. Yang pertama, kesatuan. Yang dimaksud kesatuan yakni suatu paragraf harus dibangun dengan satu pikiran yang jelas. Satu pikiran tersebut diuraikan ke dalam bentuk pikiran pokok dan beberapa pikiran yang jelas. Hubungan pikiran yang satu dengan pikiran lainnya menandakan bahwa paragraf tersebut mempunyai satu kesatuan. Yang kedua, kepaduan. Kepaduan terwujud dari hubungan kompak antara kalimat pembentuk paragraf. Kepaduan yang baik terjadi jika hubungan timbal balik antar kalimat wajar dan mudah dipahami. Ada beberapa cara supaya paragraf mempunyai kepaduan yang kompak, yakni dengan memakai kata ganti, kata penghubung, serta perincian dan ukuran pikiran. Yang ketiga, kelengkapan. Suatu paragraf dikatakan lengkap jika berisi kalimat-kalimat penjelasan yang cukup untuk menunjang kalimat pokok. Selanjutnya, fungsi paragraf. Paragraf berfungsi untuk mengekspresikan gagasan dalam bentuk tulisan dengan memberikan suatu bentuk pikiran dan perasaan dengan serangkaian kalimat yang tersusun secara logis dalam suatu kesatuan.
Yang kedua, paragraf berfungsi untuk menandai peralihan gagasan baru bagi karangan yang terdiri dari beberapa paragraf. Ganti paragraf berarti ganti pikiran juga. Dan yang ketiga, paragraf berfungsi untuk memudahkan dalam pengorganisasian gagasan bagi yang menulis dan memberikan kemudahan pemahaman bagi pembacanya. Dan yang keempat, berfungsi untuk memudahkan dalam pengembangan topik karangan ke dalam suatu unit pikiran yang lebih kecil. Yang kelima, fungsi paragraf berfungsi untuk memudahkan dalam pengendalian variabel, terutama karangan yang terdiri dari beberapa variabel. Selanjutnya, ciri-ciri paragraf. Pada kalimat pertama atau utama, paragraf harus masuk agak ke dalam dengan beberapa ketukan spasi. Ketukan spasi dalam paragraf sekitar 5 ketukan. Biasanya 5 spasi ini digunakan untuk jenis kalimat atau karangan yang biasa. Yang kedua, paragraf biasanya digunakan sebagai pikiran utama dalam sebuah kalimat atau topik yang telah ditentukan oleh penulis. Yang ketiga, kalimat topik dan kalimat pengembang dalam paragraf memiliki fungsi dalam penulisan, di mana fungsi tersebut dapat menjelaskan atau menerangkan pikiran utama dari penulis dalam menuliskan sebuah karya karangan dalam sebuah kalimat topik. Yang keempat, paragraf juga memakai sebuah kalimat penjelas dalam tulisan, di mana kalimat penjelas tersebut berisikan tentang kedetailan dalam kalimat topik. Selanjutnya, jenis-jenis paragraf. Yang pertama, paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi yaitu suatu paragraf yang menceritakan atau memaparkan sesuatu secara jelas. Paragraf deskripsi bisa ditandai dengan ciri-ciri antara lain. Paragraf ini menggambarkan suatu objek seperti benda, tempat, atau susunan tertentu. Dengan memakai panca indera seperti pendengaran, penglihatan, penciuman, pengecapan, dan perabaan. Contoh paragraf deskripsi yaitu sebagai berikut. Meja yang dibelikan ayah untuk Ari sebagai hadiah ulang tahun sudah sampai. Meja itu terbuat dari kayu jati. Meja itu tingginya kurang lebih dari 75 cm, lebarnya sekitar 50 cm, dengan panjang 1,5 meter. Meja berwarna coklat muda ini terlihat sangat cocok dengan ruang belajar Ari yang sedikit gelap. Meja ini mempunyai 2 lemari, yang satu sebelah kiri dan yang satunya sebelah kanan. Dengan adanya penyangga kaki, membuat meja ini nyaman dipakai untuk belajar. Dan yang kedua, paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi yaitu suatu paragraf yang memaparkan cara atau petunjuk supaya pembaca memahami dengan jelas. Ciri-ciri dari paragraf ini yakni terdapat definisi atau pengertian istilah dari suatu topik pembahasan. Contoh paragraf eksposisi, organisasi membutuhkan kerjasama yang kuat supaya dapat berjalan dengan baik. Seperti layaknya sebuah mobil yang bergerak dikarenakan mesin mobil dan komponen-komponen lainnya yang bekerja sama. Organisasi juga membutuhkan suatu komponen-komponen seperti ketua organisasi, wakil ketua organisasi, sekretaris, bendahara, humas, dan anggota kelompok. Mereka inilah yang menggerakkan organisasi. Selanjutnya, paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi merupakan suatu paragraf yang mengutarakan suatu pendapat atau ide yang mempunyai alasan yang mendukung. Ciri-cirinya yakni kalimat utama berupa suatu pendapat atau gagasan yang disampaikan oleh penulis. Yang terakhir, paragraf persuasi. Paragraf persuasi yaitu suatu paragraf yang berisi ajakan yang mempunyai tujuan supaya pembaca melakukan tindakan. Paragraf persuasi mempunyai alasan-alasan yang kuat yang disertai dengan data dan fakta. Paragraf ini
berusaha meyakinkan pembacanya untuk melakukan atau mempercayai yang ditulis oleh penulis. Baiklah, sekian presentasi saya. Apakah ada pertanyaan atau pendapat dari teman-teman sekalian? Baiklah, jika tidak ada, saya tutup presentasi kali ini. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan penulisan dan membaca. Terima kasih.